Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pengampunya adalah Ibu Risahani, SPSI, SPDMM. Di sini adalah kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Amirul Sidik, Saiful Mahyar, Fitriani, Ali Saifuddin, Putra Jayanto, dan Angga Wirahadi Kusuma. Oke teman-teman, selamat menyimak dan menyaksikan. Budaya dan gaya manajemen. Kultur adalah kumpulan nilai-nilai, ritual, simbol, kepercayaan, dan proses berpikir yang dipelajari, dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kondisi ekonomi akan terpengaruh kulturnya. Pentingnya adaptasi dalam menjalankan bisnis internasional. Adaptasi adalah sebuah konsep penting dalam pemasaran internasional dan kesediaan untuk beradaptasi merupakan sikap yang krusial. Ada 10 kriteria dasar adaptasi. Yang pertama toleransi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kerendahan hati, yang keempat keadilan dan kejujuran, yang kelima rasa ingin tahu, yang keenam pengetahuan akan negara tersebut, yang ketujuh kemampuan akan menyesuaikan diri dengan perbedaan yang beragam, yang ke-8 rasa suka terhadap orang lain, yang ke-9 kemampuan untuk mempunyai rasa hormat, yang ke-10 kemampuan untuk menyatukan diri dengan lingkungan. Di slide ketiga kita dijelaskan ada waktu dalam berbagai budaya. Waktu tersebut adalah sesuatu yang kultural, subjektif, dan variabel. Salah satu penyebab yang paling serius dari frustasi dan perselisihan dalam hubungan bisnis lintas budaya muncul ketika rekan bisnis tidak sinkron satu sama lain. Perbedaan sering muncul sehubungan dengan kecepatan waktu, sifat dasar yang dirasa, dan fungsinya. Next, di slide keempat kita dijelaskan gaya manajemen berbeda di seluruh dunia. Gaya manajemen berbeda di seluruh dunia itu ada 2. Pertama, beberapa budaya tampaknya menekankan pentingnya informasi dan kompetisi, sementara budaya yang lain lebih fokus pada hubungan dan pengurangan biaya transaksi. Dan yang kedua, para pengusaha yang bekerja di negara lain harus peka terhadap lingkungan bisnis dan harus bersedia untuk menyesuaikan diri bila perlu. Berikutnya, lingkungan politik. Kita bisa lihat lingkungan politik yang ideal bagi perusahaan ada beberapa macam. Tapi dalam dunia nyata itu semua memiliki hambatannya karena ada beberapa peristiwa seperti yang pertama terjadinya perubahan radikal dalam pemerintahan. Yang kedua itu pemerintah merespon tekanan-tekanan dari kaum nasional dan set interest. Yang ketiga melemahnya kondisi ekonomi mendorong pemerintah untuk menarik kembali komitmen dagangnya. Jadi hal ini itu elastis, bisa berubah-ubah. Nah, yang keempat, meningkatnya bisa terhadap investasi asing. Jadi bagaimana cara investor asing ini untuk peningkatannya. Dan yang terakhir, maka dari itu setiap perusahaan global perlu menilai dan mengantisipasi setiap resiko politik yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis. Jadi kita bisa melihat perkembangan perusahaan global dilihat dari segi politik, dari segmen politiknya juga bisa mempengaruhi kelangsungan bisnisnya. Nah, kita lihat yang berikutnya yaitu resiko politik. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, resiko ketidakstabilan umum. Nah, yang kedua, risiko ekspropriasi. Ketiga, risiko operasi. Dan keempat, risiko keuangan finansial, risk. Resiko-resiko ini itu yang kita sering lihat dalam risiko politik. Ada 4 macam, seperti yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational company atau MNC adalah suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara, biasanya di negara berkembang. Lalu ada peran perusahaan multinasional. Peran perusahaan multinasional sebagai pengambil keputusan
penelitian dan penggunaan sumber daya dengan menggali penemuan produk dan jasa baru, dengan menciptakan dan mendorong permintaan terhadap produk dan jasa baru itu, dan dengan mengembangkan model produksi dan distribusi baru. Ya, di sini ada ciri-ciri perusahaan multinasional. Yang pertama ialah membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, lingkup kegiatan income generating atau perolehan pendapatan perusahaan melalui batas-batas negara. Selanjutnya yang ketiga, perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam ruang lingkup mereka sendiri walaupun antar negara. Selanjutnya yang keempat, kontrol terhadap teknologi dan modal sangat diutamakan karena perusahaan ini sangat membutuhkan teknologi informasi dan modal yang kuat untuk menjalankan bisnisnya di berbagai negara. Selanjutnya ciri-ciri yang nomor 5 ialah pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Selanjutnya setelah ciri-ciri kita langsung ke dampak positif dan negatif perusahaan multinasional. Nah, dampak positifnya meliputi sebagai sumber devisa dan pajak. Yang kedua, menyediakan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, transfer teknologi. Keempat, pilihan produk yang meningkat. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi nasional. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu meliputi yang pertama, kerusakan lingkungan. Kedua, meningkatnya persaingan bagi perusahaan lokal. Yang ketiga, perusahaan yang disediakan keterampilan rendah. Selanjutnya, ekspor keuntungan. Dan yang terakhir, dampak budaya dan sosial. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di slide selanjutnya itu adalah lingkungan eksternal pemasaran global, di mana di situ diliputi oleh 5 komponen. Yang pertama ada demografi, yaitu dari letak geografis dari negara tersebut. Lalu yang kedua ada sumber daya alam, jadi kekayaan apa sih yang ada di negara itu. Yang ketiga adalah ekonomi dan teknologi, bagaimana perkembangan ekonomi serta kemampuan dalam hal teknologi dan IT-nya di negara itu. Terus yang keempat ada kebudayaan, bagaimana kultur yang melekat di negara tersebut dari para leluhurnya. Dan yang terakhir adalah politik dan hukum, bagaimana peraturan yang ada di situ dari mulai politik dan juga hukumnya. Di slide selanjutnya adalah perkembangan perusahaan multinasional. Jadi di sini ada 6 tahapan. Yang pertama dari yang paling level awal adalah dari ekspor, lalu nanti ada agen ekspor. Setelah itu kami memiliki lisensi atau waralaba yang bisa ditaruh di beberapa negara seperti kayak McDonald, terus Shell dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kontrak manufaktur, yaitu kayak kontrak kerja. Yang kelima joint venture atau kerjasama. Dan yang terakhir adalah direct investment atau langsung. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.